Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayo kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an dimanapun antum berada, teman-teman Facebook dan juga para member grup Tilawatil Quran Bitajwid. Kita bersyukur pada Allah SWT di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, dimudahkan oleh Allah SWT untuk kita dapat melanjutkan kembali pelajaran tahsin Al-Quran dalam membahas kitab Al-Marhalah, dan senantiasa memohon pada Allah SWT kemudahan dan ringannya lisan untuk bisa dirubah dan dibenarkan dalam pengucapan huruf-huruf Al-Quranul Karim. Dan teman-teman semuanya, ibu-ibu dan bapak, kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat semuanya, di kesempatan ini sebagaimana yang telah disampaikan, tidak akan koreksi bacaan atau audio yang telah dikirimkan oleh sahabat-sahabat melalui WA dari bacaan surah Al-Kafirun untuk sesi pertama, yaitu bacaan yang akan dikoreksi adalah dari poin-poin yang telah disampaikan pada pekan yang lalu, yaitu dalam masalah hukum atau praktek mat 2 rakaat dan 4 rakaat yang ada di surah Al-Kafirun, dan juga praktek dengung serta huruf-huruf yang bertasydid di surah Al-Kafirun. Itu yang akan dikoreksi dari bacaan sahabat-sahabat yang telah mengirimkan audionya. Namun barangkali anak bahas saja terlebih dulu lanjutan materinya dari yang telah dikirimkan oleh lanjutan materi dari surah Al-Kafirun yang pada pekan yang lalu telah kita bahas 3 poin permasalahan ataupun materi, itu materi 2 rakaat, 4 rakaat, dan juga dengung serta huruf-huruf yang bertasydid. Ya teman-teman semuanya, dimanapun antum berada yang ikut menyaksikan live Facebook di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, Anda akan lanjutkan materi pembahasan dari surah Al-Kafirun yang berikutnya akan dibahas adalah huruf-huruf tebal, huruf-huruf yang dibaca tebal, sebagai pengetahuan dasar untuk antum semuanya yang terdapat di surah Al-Kafirun. Bisa dibuka mushaf bagi antum yang live di kesempatan di pagi ini atau nantinya yang menyimak melalui rekaman video. Silakan dibuka mushaf Al-Quran, dibuka surah Al-Kafirun. Huruf-huruf tebal yang ada di surah Al-Kafirun ini ada hanya 2. Huruf-huruf tebal hanya 2 yang sebagai ciri khas membeda huruf tebal dan tipis. Untuk pengetahuan antum semuanya, walaupun sudah sering saya sampaikan, ketika fathah huruf tebal tersebut agak membulat bibirnya dan lisannya meninggi ke atas, dan kemudian pengucapan hurufnya agak berat. Untuk kali ini di surah Al-Kafirun ada
dua huruf yang ditebalkan dan selainnya tidak ada yang tebal. Dua huruf tersebut hanya terdapat di surah ataupun di ayat pertama di surah Al-Kafirun. Ayat pertama di surah Al-Kafirun. Itu di huruf Qaf di awal surah. Qul, Qa, Qu. Kalau sudah bisa untuk mengucapkan huruf Qaf yang tebal, maka itu sudah nilai lebih untuk memudahkan bisa mengucapkan Qaf yang berharokat dhammah. Qa, Qu, Ak, Qa, Aku, Kul. Jangan baca kul. Kalau kul artinya makanlah. Tapi kalau kul, katakanlah. Ini perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Kul. Kalau kul itu artinya makanlah. Jadi sangat jauh maknanya, nanti akan berubah kalau salah pengucapannya. Anda ulangi lagi pengucapan Qaf tebal. Ak, Ko, Ak, Ko, pangkal lisan di dalam. Ak, Ko, Ak, Ku, Kul, Kul. Pengucapannya harus tebal. Kemudian huruf lam setelahnya jangan tebal. Kalau dikembalikan bibirnya, jangan dimonyongkan lagi ketika sudah masuk ke lam sukun. Kul, seperti halnya sudah dijelaskan di surah An-Nas yang lalu. Al-Falaq juga sudah dijelaskan. Jangan dimonyongkan bibirnya ketika baca lam. Lam sukun bagaimana apapun huruf sebelumnya, apapun harokat atau baris huruf sebelumnya, dia akan tetap melebar bibirnya. Kul, Kul. Kemudian yang tebal yang berikutnya huruf Ra, dhammah. Masih di ayat pertama. Kafirun, Run, Run, Arwa, Arru. Jangan dibaca Run. Kalau Run itu masih tergolong tipis. Ru, Arwa, Arru, Kafirun. Baik, apa yang rentan bisa sering tertebalkan oleh sebagian dari kaum muslimin? Bagaimana telah disebutkan tadi, huruf tebal hanya dua di surah Al-Kafirun ini, maka yang lain tidak tebal. Apa yang sering tertebalkan? Yang pertama adalah lam. Baik, sebentar, Anda setting perubahan di HP terlebih dulu. Baik, kita lanjutkan. Ya, afwan ada gangguan karena ada settingan di HP yang pesan masuk WA masih bergetar. Kita lanjutkan. Apa yang rentan yang tertebalkan oleh kaum muslimin di dalam membaca surah Al-Kafirun? Karena yang tebal hanya 2 poin atau 2 huruf. Huruf Qaf yang pertama, kemudian huruf Uru di ujung ayat pertama. Itu selain lam yang tertebalkan adalah kafirun, kafirun. Seharusnya kafirun, kafirun. Kemudian yang tertebalkan yang sering juga adalah ain sukun yang sering tertebalkan. Seperti di ayat pertama, la a, dari a-nya sudah tertebalkan.
a'budu. Seharusnya la a'budu, a'budu. Jadi mulutnya membuka, jangan membulat ataupun bahkan sampai monyong. Kemudian ta'budun, jangan ta'budun tapi ta'budun. Bacanya di ayat kedua ini tidak ada yang tepat. La a'budu ma ta'budun. Jadi jangan baca a'bud ta'bud. Itu juga yang sering tertebalkan oleh kaum muslimin ketika mendengungkan huruf nun sukun antum di ayat ketiga dan kelima. Antum. Maka ketika dengung lebarkan bibirnya. Jangan antum tapi antum. Ya agak melebar, agak senyum sedikit bibirnya. Antum. Kemudian a'bud juga sering tertebalkan seperti ayat kedua. Kemudian yang juga sering tertebalkan oleh kaum muslimin ma'abud, ma-nya ma'abud, seharusnya ma'abud. Kemudian lakum dinukum, itu yang sering tertebalkan oleh kaum muslimin. Huruf ain, sukun, apapun huruf sebelumnya sering tertebalkan. Oleh karena itu berarti tidak ada penyebab huruf tebal di sana. Anda tekankan kembali, huruf tebal di surah Al-Kafirun hanya dua, qaf dengan uru di ayat pertama saja, sedangkan di ayat-ayat yang lain tidak ada huruf yang ditebalkan di surah Al-Kafirun. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami. Tambah materi yang berikutnya, huruf yang mesti dipantulkan di surah Al-Kafirun ketika sukun ataupun disukunkan. Kalau sudah dirincikan nanti, maka yang lain tidak boleh dipantulkan. Sebagaimana telah dijelaskan pada mulai surah Al-Falaq yang lalu, pantulan itu ada besar, ada sedang, ada kecil atau ringan. Pantulan besar, sedang, kecil atau ringan. Sedangkan di surah Al-Kafirun ini yang pantul hanya satu jenis. Satu jenis maksudnya pantulan sedang, pantulan menengah, sedang. Yaitu ujung ayat ke-3 dan ujung ayat ke-5. Ujung ayat ke-3 dan ujung ayat ke-5. Dan itu pantulan sedang. Apa yang dimaksud dengan pantulan sedang? Ketika dipantulkan jelas bunyi pantulannya, hanya saja tidak terhenti dulu baru pantul. Sebagaimana pantulan besar itu sebagai dalam surah Al-Masad pernah kita pelajari, jangan terhenti dulu baru dipantulkan. Al-Masad contoh ayatnya tabat yada abi lahabin wa tab, ditahan terlebih dulu baru dipantulkan. Sedangkan pantulan sedang tidak, bunyi pantulan sama tetapi tidak tertahan. Bacanya a'bud ma a'bud, jangan a'bud atau bahkan tidak jelas sama sekali. Ma a'bud, bud itu belum. Jelaskan lagi. Ma a'bud. Baik, hanya dua tempat yang dikolkolahkan di surah Al-Kafirun, ujung ayat ke-3 dan ujung ayat ke-5. Maka yang lainnya tidak boleh pantul. Apa yang rentan terpantulkan oleh kaum muslimin adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Yuhal kafirun. Lam sukun yang sering terpantulkan. Karena lam sukun tidak boleh dipantulkan, maka berarti dijalankan suaranya, hadirkan suaranya. Qul
Seperti baca kul kul ya ayyuhal kafirun. Kemudian apa yang sering terpantulkan? Ain. La a'bud a'bud. Kenapa ain bisa rentan terpantulkan oleh kaum muslimin? Karena kurang sempurna memberikan hak ain. Maka ain itu dihadirkan suara sedikit ketika mengucapkan ain sukun, ataupun ain bertasydid kalau ada jumpa ain tasydid nantinya. La a'bud atau la a'budu ma ta'budun. Jangan dicepatkan. Kalau cepat bacaan ain sukunnya, maka akan terpantul nanti. La a'budu ma ta'bud. La a'budu seharusnya a'budu, atau bacanya ma ta'budun, seharusnya ma ta'budun ta'budun. Begitu seterusnya untuk membaca huruf yang tidak mantul, huruf ain. Kemudian yang sering terpantulkan juga adalah di ayat ketiga, wala antum ma'abidun, tum'abidun. Ini kembali lagi kendalanya ataupun penyebabnya adalah kurang memberikan hak pada mim sukun, atau terlalu cepat menutup bibir lalu langsung pindah ke ain. Berikan hak mim, hadirkan suara sedikit, karena mim mempunyai sifat bawaan dengung, walaupun tidak dikatakan dengung, tapi bawaan dengung. Karena itu ditahan sejenak untuk mim, hadirkan sejenak suaranya, baru baca ain setelahnya. Yang salah apa? Seperti ini yang salah. Jangan diikuti untuk yang salah ini. Wala antum ma'abidun, tuma'abidun. Maka dihadirkan suaranya sedikit. Wala antum abiduna ma a'bud. Antum wala antum abidun. Antum abidun. Ada 3 trik atau 3 hal yang mesti dia, bukan 3 trik, 3 hal yang mesti dijauhi dalam mempraktekkan mim sukun yang tidak dengung. Pertama, jangan terputus bacaan mim dengan ainnya, dalam artian terhenti di mim baru baca ain. Itu juga keliru. Apa prakteknya atau bagaimana prakteknya? Wala antum abidun atau wala antum. Wala antum. Jadi jangan dibaca wala antum, yang putus wala antum abidun, itu keliru. Wala antum abiduna. Yang keliru yang kedua adalah terpantulkan mimnya seperti yang disampaikan tadi. Wala antum ma'abidun, itu ya. Atau terbengungkan dia, sama menahan antum ketika menahan nun sukun dengan mimnya, itu keliru. Wala antum abidun, keliru. Oleh karena itu tahan sejenak saja ataupun sedikit untuk
mimnya, dihadirkan sedikit suaranya, baru baca ainnya. Yang betul seperti ini. Wala antum abiduna ma a'bud. Baik. Kemudian yang rentan yang terpantulkan, barangkali salah mempraktekkan di ayat keempat, yang sebagian kecil yang pernah Anda jumpai. Ini bukan kejadian yang diada-adakan, tetapi pernah Anda jumpai orang baca seperti ini di ujung ayat keempat, ma'abadatum. Walaupun sebagian besar kaum muslim sudah hafal, sudah tahu dan sudah hafal, dalnya tidak boleh dipantulkan karena dalnya sudah tergabung ke ta. Seharusnya abadatum, jangan abadatum tapi abadtum, abadtum, abadtum. Langsung dibaca ta yang bertasydid, jangan dibaca abadatum tapi abadtum. Ini karena mungkin ada mushaf yang selain mushaf standar Timur Tengah yang masih ada tanda sukun di atas dalnya, sehingga dibacalah sukun dalnya. Maka bacaan seperti itu keliru. Dal jika bertemu dengan ta langsung digabung sempurna ke ta, sehingga dibaca ta yang bertasydid. Kemudian yang sering terpantulkan, keterangan untuk ayat kelima sama persis 100% dengan ayat ketiga. Tidak perlu anda ulang lagi. Kemudian terpantulkan mim sukun di ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Mimnya terpantulkan atau terdengungkan dan juga terputus. Itu tidak boleh. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 hal yang tidak boleh, harus dihindarkan dalam membaca mim sukun yang tidak dengung. Itu mim sukun yang tidak bertemu dengan ba, mim sukun yang tidak bertemu dengan mim, maka harus jelas, tetapi tidak putus antara suara mim dengan huruf setelahnya. Dan hal ini ada yang rentan, yang sering terjadi, tidak dirasakan oleh kaum muslimin, adalah ketika mim sukun bertemu dengan waw. Kurang kehati-hatian sehingga mim tidak jelas dibaca karena lantaran ada waw setelahnya. Karena dia satu makhraj, sama-sama 2 bibir dua-duanya. Kalau mim ditutup total bibirnya, kalau waw dimonyongkan bibirnya. Oleh karena itu ini yang rentan terjadi kesalahan yang tidak dirasakan oleh kaum muslimin. Apa yang salah diperhatikan adalah lakum dinukum waliyadin. Kurang sempurna nutup bibirnya. Terusnya sempurnakan untuk nutup bibir untuk membaca mim yang sempurna, yang tidak dengung. Kemudian baru baca waw, baru dimonyongkan bibirnya. Lakum dinukum waliyadin. Kum wa, jangan dimonyongkan langsung. Lakum dinukum, sudah masuk gabung mim ke waw. Maka itu praktek yang keliru. Seharusnya baca seperti apa membaca mim sukun sebelumnya, maka seperti itu juga untuk mim yang setelahnya. Satu hal yang saya sampaikan untuk antum semuanya, di dalam membaca mim sukun yang tidak dengung, di dalam membaca mim sukun yang tidak dengung, maka bibir tutup normal, tidak monyong ke depan dan juga tidak terlalu lebar di dalam membaca mim sukun. Coba sekarang kita perhatikan membuka mulut secara normal, bukan normal saja, jangan terlalu buka lebar, bukan normal seperti antum mau ngomong memulai pembicaraan. Kemudian tutup dengan normal, jangan terlalu lebar bibirnya. Maka tutup normal itulah dalam pengucapan mim. Tutup normal, tidak sampai hilang bibir merahnya, tapi tutup normal saja. Lakum, maka tidak monyong mengikuti dhammah sebelumnya. Jangan lakum, tapi lakum. Kum, dinukum. Yang berhak dimonyongkan adalah
kunya masuk ke mim sukunnya, bibir normal untuk tutupnya. Nah, perhatikan. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Baik, seperti itu. Ya, bagaimana pembahasan terakhir kita tadi untuk huruf sukun yang mesti dipantulkan ataupun yang disukunkan yang mesti dipantulkan, surah Al-Kafirun hanya 2 tempat, ujung ayat ke-3 dan ujung ayat ke-5, katanya sama dan pantulannya pantulan sedang, tidak terputus, tidak terhenti baru dipantulkan. Karena kalau terhenti ditahan dahulu baru dipantulkan, itu adalah qalqalah besar, sebagaimana telah kita praktekkan dalam surah Al-Masad. Dan huruf sukun yang lainnya maka tidak boleh dipantulkan, dan sangat rentan tadi untuk mim sukun dan juga ain sukun. Baik, itu barangkali tambahan pelajaran di surah Al-Kafirun yang bisa ditambahkan untuk antum semuanya di kesempatan pagi ini. Anda akan bacakan kembali secara sempurna praktek mat 2 rakaat, 4 rakaat yang juga sudah kita terangkan pada pekan yang lalu. Poin-poin dengung ada 3 dengung yang mesti diperhatikan. Kalimat antum di ayat ke-3 dan ke-5, dan abidum ma di ayat ke-4. Dan huruf-huruf yang bertasydid, lama menahannya sama semuanya, lamanya bukan kekuatannya, di lama kadar lama menahan tasydid sama semuanya, kecuali mim bertasydid, ataupun apa penyebab mim bertasydid dan nun yang bertasydid. Baik, Anda akan perhatikan sebelum Anda mulai untuk mengoreksi bacaan dari antum semuanya telah dikirimkan untuk sesi pertama pengoresian bacaan praktek mat 2 rakaat, 4 rakaat dan dengung. Silakan diikuti, Anda talqinkan dan Anda berikan jeda antara ayat per ayat supaya Anda bisa mengikuti di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Baik, itu praktek surat Al-Kafirun. Dan insyaallah untuk terakhir nanti di penutupan akan Anda ulang kembali untuk pembacaan surah Al-Kafirun ini secara sempurna. Baik, kita mulai untuk mengurusi bacaan dari kaum muslimin
yang telah dikirimkan. Kita dengarkan bacaan pertama. Di sini ada bacaan dari saudara kita Sandi Alfian di Kota Perawang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik, barakallahu fiik untuk saudara kita Sandi Alfian di Kota Perawang, dan bacanya sudah bagus dan sudah jauh perubahannya. Yang dulunya sudah cukup laju, sekarang alhamdulillah sudah pelan. Sedikit saja untuk koreksiannya, untuk menseragamkan atau mensetarakan antara mat 4 rakaat yang satu dengan mat 4 rakaat yang lainnya. 4 rakaat yang seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan surah Al-Kafirun yang lalu. Surah Al-Kafirun ada 9 tempat yang 4 rakaat, maka ke-9-nya harus setara lamanya. Bisa dirasakan dalam membacanya untuk seimbang antara 4 rakaat yang satu dan 4 rakaat yang lainnya. Kemudian untuk ya tasydid agak dijelaskan lagi untuk penekanan ya tasydid. Walaupun penekanan ya tasydid ini tidak sampai terhenti, terputus suaranya dengan huruf setelahnya, tetapi harus jelas juga membaca ya bertasydid. Qul ya ayyu Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik, untuk koreksinya barangkali itu saja untuk saudara kita Sandi Alfian di Perawang. Ya barakallahu fiik. Kita beralih untuk koreksi yang berikutnya. Suara datang dari Widi Priyatna di Pekanbaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik, barakallahu fiik untuk Widi Kriyatna di Pekanbaru. Untuk bacanya sudah lancar, alhamdulillah. Untuk koreksinya sedikit saja dalam membaca ain sukun. Seperti yang dijelaskan tadi, ain sukun hati-hati jangan sampai terbulatkan bibirnya ketika membaca ain sukun. Usahakan dilebarkan bibirnya untuk pengucapan ain sukun, karena tidak ada penyebab ain tersebut untuk ditebalkan. Oleh karena itu bacanya jangan dibulatkan bibirnya ketika baca ain. Wala la a'bud. Tapi biarkan dalam seperti apa baca la. Lebarnya bibir ketika baca la, maka seperti itu juga membaca ain. Posisi bibirnya. Yang bedanya apa? Di dalamnya saja. Kalau ain di tengah tenggorokan, kalau la di lisan. La bibirnya sama lebarnya. La a'budu ma ta'budun. Kemudian koreksian yang berikutnya di dalam bacakan ayat keempat, walaupun tidak terpanjangkan, permasalahan di sini adalah pengucapan na berharokat fathah. Karena ini rentan salah atau baca ne, wala ana'a. Seharusnya wala ketika lebarnya mulut bibir ketika baca la, seperti patokan tadi di ayat kedua. Wa dari wa sudah melebar. Wa la na, wa la a, wa la a na, wa la ana. Jangan wa la ana, ana'a, tapi wa la ana'a, ana'a, ana abidum ma'abadtum wala ana abidum ma'abadtum. Ya, karena itu berarti dalam membaca na di sini pendek seperti yang telah dijelaskan yang pekan yang lalu. Untuk ayat di sini praktiknya pendek, dan kaidah yang lainnya ini ada sebenarnya ada pembahasan tajwidnya, akan dibahas dalam kelas pembahasan teori-teori tajwid insyaallah. Karena di sini adalah kita baru pengawal untuk membaca, melancarkan secara tajwid dasar Al-Quran Karim. Kemudian untuk koreksian yang berikutnya, ketika berhenti pada nun sukun di ayat pertama, nun sukun di ayat kedua, nun sukun di ayat ke-6, maka lebar bibirnya sama. Jangan termonyongkan bibir ketika nun yang disukunkan tersebut. Kafirun. Nah, dikembalikan setelah ru yang monyong bibirnya karena dhammah, dikembalikan bibirnya secara normal. Kafirun. Kemudian ta'budun. Kemudian waliyadin. Nah, seharusnya sama dengan waliyadin semuanya. Kemudian itu koreksian untuk saudara kita Widi Priyatna di Kota Pekanbaru. Dan sedikit untuk agak tenang dalam baca, berhenti tenang, berhenti setiap ayat per ayat sehingga bisa merasakan tajwidnya dan juga bisa meresap ayat per ayatnya. Ya, barakallahu fiik untuk Widi Priyatna.
Kita beralih untuk mengoreksi bacaan yang berikutnya, datang dari Bang Syafri di Kota Pekanbaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik, barakallahu fiik untuk Bang Syafri di Kota Pekanbaru. Dalam bacanya sepertinya kembali dengan durasi cepat bacaan Bang Syafri yang sebelumnya sudah mulai berubah.